السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. أما بعد، قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أيضا: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BTM Masjid Agung Al-Fathul Mubin, Pak Haji Abdul Hadien, yang baru saja menyelesaikan ibadah hajinya bersama dengan istri beliau. Semoga beliau bersama istri menjadi haji yang mabrur. Begitu juga dengan bapak-bapak haji yang lain yang ada di sini. Kemudian kepada Bapak Haji Abdullah Rashid Gandan yang saya muliakan selaku Ketua Ikatan Persatuan Imam Masjid, kepada Imam Masjid Agung Al-Fathul Mubin Bapak Imam Rustam Rincap, dan juga Bapak Imam Basri Asih, serta para pegawai syar'i, dan juga orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT, senantiasa diberikan taufik oleh Allah SWT agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, segala puji bagi Allah yang pada saat ini Allah mudahkan gerak langkah kaki kita menuju ke masjid. Kemudian tadi sebelum maghrib kita telah sama-sama berdoa di akhir tahun 1445 Hijriah dengan mengharapkan ampunan dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Kemudian selepas maghrib tadi kita lanjutkan dengan pembacaan doa awal tahun dengan harapan semoga Allah SWT memberikan anugerahnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, kemudian akhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa istiqomah menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan curahan limpahan rahmat salawat juga kepada kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nantinya di akhirat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama Allah SWT berfirman: iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat perhitungan amal manusia, sedangkan mereka dalam keadaan ghaflah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengerjakan kebaikan-kebaikan, lalai dari bertaubat kepada Allah SWT, mu'ridun, dan dalam keadaan berpaling. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini adalah teguran dari Allah SWT kepada seluruh manusia. Karena pada umumnya manusia-manusia terutama zaman sekarang
begitu disibukkan dan dilalaikan oleh perkara-perkara dunia dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ada orang-orang yang telah berlalu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan seterusnya dalam keadaan masih tidak bersungguh-sungguh untuk menghadapi pertemuan yang agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah amal ibadah kalian, perhitungkanlah sudah berapa banyak kemaksiatan dan dosa-dosa yang telah kalian lakukan, sebelum nanti tiba saatnya antuhasabu, kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, pertanyaannya saat ini, apakah kita sudah pernah menghisab diri kita sendiri, hadirin mulia? Mungkin kebanyakan dari kita yang kita hitung-hitung adalah harta kekayaan, yang kita hitung-hitung adalah pengeluaran-pengeluaran kita selama ini. Tetapi jarang sekali orang-orang yang menghitung sudah berapa banyak amal yang dia persiapkan untuk bertemu dengan Allah SWT. Sudah berapa banyak dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah dia taubati, karena betapa bedingnya, betapa menakutkannya hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah SWT, kemudian dipertanyakan mengenai kehidupannya selama di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dulu pernah ada seorang kiai almarhum Kiai Mukhlisun. Beliau pendiri pondok Magelang, Payaman. Ketika itu beliau sedang bayang, lagi berceramah. Persis temanya hampir seperti ini. Beliau mengatakan, ketika kita bertanya kepada orang-orang ahli dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunianya dan melalaikan kehidupan akhirat, ketika kita bertanya kepadanya, mengapa kalian begitu bersungguh-sungguh mengejar dunia, tetapi kalian lengah dalam amal ibadah untuk kehidupan akhirat? Maka mereka mengatakan, Pak Yai, kami ini berusaha saat ini untuk masa depan kami yang lebih baik, untuk masa depan kami yang lebih baik. Habis itu kita tanya, masa depan itu kapan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Iya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, sampai anak cucu. Kalau begitu, sekarang ini, ketika itu dia sudah berumur 74 tahun. Kalau begitu, sekarang ini saya sudah berada di masa depan. Apa boleh katakan? Kalau begitu, saat ini saya sudah berada di masa depan. Gak ada apa-apanya ternyata di sekarang ini. Apa boleh katakan? Ternyata setelah saya lihat, gak ada apa-apanya sekarang ini. Makan sudah tidak enak, tidur sudah tidak nyaman, napas sudah tersengal-sengal, jalan sudah terseok-seok. Hadirin yang mulia, ketahuilah, masa depan kita yang sebenarnya adalah kubur. Masa depan kita yang sebenarnya adalah mahsyar. Masa depan kita yang sebenarnya adalah mizan. Masa depan kita yang sebenarnya adalah hisab. Masa depan kita yang sebenarnya adalah sirat. Masa depan kita yang sebenarnya adalah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin yang mulia, hakikatnya umur yang Allah SWT berikan kepada kita ini adalah bekal bagi kita untuk mempersiapkan amal yang terbaik untuk menghadap Allah SWT. Maka dalam surat Al-Hadid
Allah SWT peringatkan kepada seluruh manusia. Ayat yang ke-16. Alam ya'minil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang artinya, apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman hati mereka tunduk patuh untuk selalu senantiasa mengingat Allah SWT dan selalu tunduk patuh terhadap ayat-ayat yang Allah SWT turunkan, dan jangan sampai terjadi kepada mereka sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, yang telah berlalu masa yang panjang terhadap mereka. Kemudian dalam masa yang panjang itu, qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka hari yang mulia, di awal tahun baru ini kita azamkan dengan sungguh-sungguh, kita niatkan dengan sungguh-sungguh sisa-sisa umur kita hanya dan hanya untuk taat kepada Allah SWT, hanya dan hanya untuk lebih meningkatkan amal kebaikan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Hadirin yang mulia, ini harus dia pikirkan adalah kemaslahatan umat, adalah kebaikan untuk manusia, membangun masjid, membangun madrasah, untuk kemaslahatan umat yang lainnya, maka dia mati dalam keadaan terhormat. Hadirin yang mulia, Nabi Muhammad SAW itu beliau cuma berusia 63 tahun yang mulia. Tidak lama beliau hidup. Lantas apa yang membuat derajat beliau begitu tinggi di sisi Allah SWT? Bahkan kalau kita cek di Google, siapakah manusia terbaik sepanjang masa, maka akan yang keluar urutan pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa ini mulia? Karena beliau selalu memikirkan umat. Bahkan ketika sebelum wafat pun beliau senantiasa memikirkan umat. Itulah kenapa Allah SWT mengangkat beliau ke derajat yang paling tinggi. Suatu ketika Rasulullah SAW menangis dari mulia. Maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, aku membaca Al-Quran dan aku sampai kepada firman-Nya Allah SWT tentang doa Nabi SAW. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa berkata, ya Allah, apabila engkau hendak mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan apabila engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin yang mulia, kemudian malaikat Jibril datang kepada Allah SWT, sedangkan Allah SWT itu maha tahu atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu mengadukan begini dan begini. Maka Allah SWT berfirman, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uka fihim. Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uka fihim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan membuat engkau puas, ridha atas keadaan umatmu, dan kami tidak akan mengecewakan engkau mengenai umatmu. Maka di mulia malaikat Jibril pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan firman Allah SWT ini. Kemudian Rasulullah SAW pun sangat gembira. Karena apa yang mulia? Karena ternyata Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya nanti di hari kiamat. Hadirin mulia, itulah firman Allah SWT. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu karunia sehingga engkau puas. Kepuasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika melihat umatnya selamat dari murkanya Allah, melihat umatnya berbondong-bondong
menuju surganya Allah SWT. Hadirin yang mulia, sekarang Rasulullah SAW telah wafat. Lantas siapakah yang meneruskan fikir daripada Rasulullah SAW? Hadirin yang mulia, kita adalah umat yang Allah Subhanahu Wa Taala banggakan. Kita adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat yang terbaik yang meneruskan perjuangan Rasulullah, yang meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, kita umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, hendaklah amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi kerja utama kita. Mau kita pegawai, mau kita pedagang, mau kita petani, semua kita punya tanggung jawab meneruskan kerja Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajak umat untuk sama-sama taat kepada Allah SWT, mengajak umat untuk sama-sama menghidupkan masjid dengan amalan-amalan, untuk sama-sama mengajak umat menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang Allah SWT, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan di sisa umur yang Allah SWT telah berikan kepada ini, Allah SWT jadikan kita pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Allah SWT jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang istiqomah menjaga salat 5 waktu, orang-orang yang istiqomah dalam khusyuk dalam salat, orang-orang yang istiqomah dalam mempelajari ilmu agama, orang-orang yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah, orang-orang yang istiqomah dalam memuliakan orang-orang Islam, orang-orang yang istiqomah dalam keikhlasan kepada Allah SWT, orang-orang yang istiqomah dalam dakwah mengajak kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW. Hadirin mulia, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.